Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ngobrol atau ngomong soal program gratis mahasiswa ya, atau PKM. Jadi di PKM ini aslinya ada banyak jenis, tapi saya akan ngomong soal yang terkait jenis kewirausahaan. Nah, apa itu PKM kewirausahaan? Itu program kreativitas dalam menciptakan aktivitas usaha. Jadi merangsang mahasiswa atau mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan wirausaha. Aslinya demikian. Nah, karena demikian maka PKM ini itu terdiri dari dua jenis. Satu produk barang, yang kedua produk jasa. Kalau produk barang itu ada dua klasifikasi ya. Satu mengenai produk barang baru. Produk barang baru itu artinya belum ada, ya, belum ada ditemukan, belum ada. Jadi mahasiswa menemukan sesuatu hal yang baru. Misalkan sesuatu yang baru itu begini. Misalkan teman-teman itu ahli memasak. Nah, ahli memasak waktu itu mau membuat soal stik jengkol. Katakanlah demikian. Stik jengkol itu kan belum ada. Nah, itu produk baru. Saya nggak tahu ya ada atau belum ada ya. Anggap saja ini belum ada. Itu kan produk baru itu. Nah, itu kan sesuatu yang menarik. Artinya ini sesuatu yang ada di lingkungan sekitar rasanya. Jadi ini nggak usah muluk-muluk. Yang lingkungan sekitar yang Anda alami dan lain sebagainya. Atau soal jamu. Jamu kuat, katakanlah jamu kuat berasal dari rempah-rempah apa misalkan. Itu produk baru. Yang kedua itu terkait dengan produk barang modifikasi. Barang modifikasi itu aslinya sudah ada, tapi kemudian dimodifikasi. Misalkan, ya maaf, rokok katakanlah. Rokok itu biasanya dari tembakau, misalkan. Nah ini kemudian teman-teman membuat, oh ada rokok herbal, rokok yang berasal dari rempah-rempah. Nah, itu kan dimodifikasi. Rokok tapi bahannya dari rempah-rempah. Nah ini produk baru ini. Nah yang kedua, soal produk jasa. Produk jasa itu kalau sekarang itu ada yang namanya Gojek katakanlah, tapi mainnya aplikasi kalau ini ya. Atau bentuk konsultasi apa, misalkan ada yang Hello Doc gitu ya. Kalau setelah dokter konsultasi, event organizer, pengelolaan data dan lain sebagainya. Jadi mindsetnya itu di lingkungan sekitar aja, di desa kamu ada tetapi belum booming katakanlah, belum masif. Rokok herbal dulu kan belum booming gitu, tetapi di masyarakat itu sudah ada banyak yang menerapkan gitu loh. Tetapi mereka inovatif. Nah, di situ teman-teman itu mahasiswa itu mengembangkan itu. Jadi di lingkungan sekitar, di kampung kalian, di keluarga biasanya menemukan apa. Nah, ketimbang itu mangkrak, maka dibuatlah kewirausahaan ini supaya bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Nah, sistematika penulisan proposal PKM tidak banyak. Ini tidak seperti jurnal, tidak seperti makalah, tidak seperti skripsi ya. Ini ringan-ringan saja kok. Ini soal apa yang ada di pikiran kamu, pengalaman kamu, tuangkan saja. Gitu aja. Tuangkan aja. Ini semacam cerita lah. Cerita, semacam cerita kamu gosip itu loh. Nah, sistematikanya sudah pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, kemudian metode pelaksanaan, dan biaya serta jadwal kegiatan. Nah, pendahuluannya ini terkait latar belakang kenapa mengajukan proposal PKM wirausaha. Misalkan tadi ya soal rokok herbal katakanlah. Banyak orang perokok. Nah, tetapi rokok itu menurut kesehatan itu membunuhmu katakan. Nah, maka gimana caranya supaya mereka tetap hobi merokok tetapi untuk kesehatan. Oh, ada rokok herbal kata demikian. Ini kayak cerita-cerita Wali Songo ketika berdakwah lah. Dia tidak menghilangkan budaya-budaya lokal itu, tapi dia mampu menginovasi. Yang kedua, ungkapkan potensi dan peluang pasar terkait ide produkmu. Misalkan tadi rokok herbal ini kalau misalkan dipasarkan, maka
pasarnya itu tujuan pasarnya, marketnya itu kepada usia A, usia B, usia C, katakan demikian. Pantasnya di usia umur 40. Nah, langsung aja to the point. Nah, itu ini kalau ini soal singkong juga boleh. Itu. Jadi potensinya itu di mana? Tapi ini melalui data atau hasil survei ya, ada surveinya lah. Bisa survei yang sudah ada di kementerian katakanlah bahwa merokok itu membunuhmu. Misalkan ada 7.000 pemuda yang merokok. Nah, itu kan kalau 7.000 pemuda yang merokok itu bisa mengganggu kesehatan, maka coba dikasih tawarkan dengan rokok herbal. Nah, misalkan ya. Yang ketiga, keunggulan produk yang ditawarkan. Nah, rokok herbal ini unggulannya apa sih? Oh, kalau merokok pakai rokok herbal itu bisa kuat. Menurut siapa kan? Karena herbal itu berasal dari rempah-rempah, rempah-rempah itu mengandung apa? Nah, itu ya. Kedua, terkait gambaran umum atau rencana usaha. Jadi ini cerita lagi ini. Ini sebuah cerita saja. Karena apa? Karena di gambaran umum ini atau rencana usaha ini menyajikan secara singkat produk yang akan dibuat terkait dengan sumber daya dan peluang pasarnya. Kalau kamu membuat rokok herbal, sumbernya dari apa? Satu, misalkan rempah-rempah. Rempah-rempah itu diambil dari mana? Nah, itu kan kamu cerita. Nah, rempah-rempah diambil dari Desa Cipayung. Nah, kemudian setelah dari Desa Cipayung itu pasarnya di mana? Oh, pasarnya di masyarakat pesantren katakanlah. Nah, masyarakat pesantren itu dijual dengan harga berapa? Nah, karena kamu berapa modalnya, kemudian dijual dengan harga berapa, keuntungannya berapa. Nah, itu. Atau sampai dengan produknya dikemas itu cara mengemasnya gimana? Kalau rokok-rokok biasa itu kan dengan apa namanya segi 4 itu. Nah, kamu mungkin bisa membuat kemasan rokok dengan segitiga misalkan atau yang menarik apa gitu loh. Nah, itu juga dirincikan. Cerita saja saya membuat rokok dan bungkus rokok kemasannya segitiga melalui menggunakan bahan apa? Bahan kimia kah atau bahan non kimia? Nah, itu diungkapkan saja. Nah, lagi-lagi ini kan soal cerita soal produk ya. Nah, ditujukan kepada siapa tadi? Ini cerita saja, pengalaman Anda saja. Nah, yang ketiga itu soal metode pelaksanaan. Nah, ini kalau tadi cerita soal pasaran, ini uraian teknis pembuatan produk. Tadi kan gini, rempah-rempah, kemudian dileburkan, setelah dileburkan, kemudian ditaruh di kertas misalkan ya, kemudian dibungkus. Nah, itu membutuhkan berapa tenaga, berapa jam, misalkan 1 jam itu bisa melahirkan atau menghasilkan produk berapa jumlah rokok herbal. Nah, kemudian dikemas, itu cerita. Kemudian setelah dikemas, nah tahapannya itu harus dirincikan juga tadi. Ambil barang itu dari ambil bahan itu dari mana? Oh, dari Desa Cipayung. Desa Cipayung dari tempat lokasimu itu berapa jam? Nah, berapa menit dan lain sebagainya. Teknis aja ini soal cerita, pengalaman. Nah, soal biaya dan jadwal kegiatan. Ini ada formatnya. Ini pagu sesuai dengan Kementerian Keuangan. Jadi untuk mengajukan PKM ini minimal itu kalau lulus itu dapat 6 juta atau maksimal 10 juta. Jadi dibagi 80% untuk operasional. Operasional seperti tadi, Anda ngambil itu barang harganya berapa, ininya bungkusnya, beli bungkusnya itu berapa, itu operasional. Operasional produknya ya, operasional. Nanti kalau ada soal perjalanan jauh atau tidak itu nanti biayanya at cost biasanya. Jadi apa kalau syukur-syukur kamu punya bahan sendiri. Bahannya oh di kebun saya banyak kok. Gitu ya. Nah, yang 20% itu untuk administrasi. Nah, melihat kondisi ini, melihat peta PKM menurut saya ini mudah kan? Jadi ini soal cerita saja pengalaman Anda, tidak perlu mulu-mulu. Nah, semoga
cepat buatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.